Perkenalkan, nama saya Agustia Yusuf absen 5 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang latar belakang masuknya bangsa asing ke Indonesia, mulai dari bangsa Spanyol. Orang-orang Spanyol dan Portugis dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjajahan untuk mencari daerah baru penghasilan rempah-rempah. Dalam perkembangannya terjadi perseteruan antara Spanyol dan Portugis, yaitu Portugis yang ingin menguasai wilayah lain di dunia. Hal tersebut mengundang kepemimpinan Paus Lucius II. Untuk menjaga kerukunan antara kedua negara tersebut, diadakan perjanjian pembagian wilayah. Perjanjian berlangsung di Tordesillas, Spanyol pada tanggal 7 Juni 1494. Adapun isi perjanjian adalah wilayah di luar Eropa dibagi menjadi dua dengan garis meridian 1550 km sebelah barat kepulauan Tanjung Verde. Belahan timur dimiliki oleh Portugis dan belahan barat dikuasai oleh Spanyol. Dengan diprakarsai oleh Christophorus Columbus, orang-orang Spanyol merencanakan melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasilan rempah-rempah. Berdasarkan pengetahuan bahwa dunia ini bulat, Christophorus Columbus mengajukan permohonan bantuan kepada Raja Spanyol untuk belajar mencari sumber rempah-rempah ke dunia timur. Pemerintah itu dipenuhi dengan memberikan 3 kapal yang bernama Pinta, Nina, dan Maria beserta 88 orang pelaut. Ketika Columbus tiba di Kepulauan Bahama, Columbus merasa dirinya telah sampai di Kepulauan Hindia yang merupakan sumber rempah-rempah. Columbus mengira telah sampai di tanah Hindia. Oleh karena itu, penduduk yang menempati daerah setempat disebut dengan orang-orang Indian. Tempat mendarat, berlayar, dan mendarat di Haiti merasa ekspedisinya telah berhasil. Rombongan Columbus bertolak kembali ke Spanyol untuk melapor kepada Ratu Isabella. Pada tahun 1993, Columbus sampai di Spanyol dan kedatangannya disambut dengan sukacita bahwa karena berhasil Columbus mendarat ke Pulauan Bahana dan Haiti. Columbus diakui sebagai penemu daerah baru, yaitu benua Amerika. Keberhasilan Columbus tersebut mendorong para pelaut yang lain untuk melanjutkan penjelajahannya samudra ke dunia timur. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh Magelhaens atau yang umumnya menyebut Ferdinand Magelhaens beserta seorang kapten kapal yang bernama Sebastian Elcano. Dari catatan yang telah dikumpulkan Columbus mengambil jalur yang mirip layar Columbus. Dengan melalui selat tersebut, Magellan terus berlayar dan meninggalkan Samudra Atlantik dan memasuki Samudra Pasifik. Setelah berlayar sekitar 3 bulan, pada bulan Maret 1921 sampai di Pulau Masepa, kemudian dikenal dengan Filipina. Magelhaens menyatakan bahwa daerah yang ditemukannya sebagai kolonial Spanyol. Tindakan Magellan tersebut mendapatkan tentangan dari penduduk. Magellan terdesak dan terbunuh. Selanjutnya, rombongan yang selama melanjutkan penjelajahan ke arah selatan dan dipimpin oleh Sebastian Elcano pada tahun 1521. Mereka sampai ke Kepulauan Maluku yang merupakan tempat penghasilan rempah-rempah. Selanjutnya, kapal-kapal rombongan Sebastian dipenuhi dengan rempah-rempah dan terus bertolak ke Spanyol. Selanjutnya, bangsa Portugis. Cerita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru sampai pada Raja Portugis, sekarang dikenal dengan sebutan Portugal. Manuel I, Raja Portugis, memanggil Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajah samudra pencarian tanah Hindia. Vasco dan Gama mencari jalan agar lebih cepat sampai ke tanah Hindia. Sebelum Vasco da Gama mendapatkan permintaan melakukan ekspedisi, sudah ada pelaut Portugis, Bartolomeu Dias, yang melakukan pelayaran mencari daerah timur dengan penelusuran pantai barat Afrika. Pada tahun 1488, karena adanya serangan ombak yang besar, terpaksa bertransit dia suatu ujung selatan benua Afrika. Kemudian tempat tersebut dinamakan Tanjung Harapan. Bartholomeus dia tidak melanjutkan penjelajahannya dan memilih kembali ke negaranya. Untuk memulai penjelajahannya, Vasco dan Gama pada bulan Juli 1497 berangkat dari pelabuhan Lisabon. Vasco da Gama juga mengambil rute yang pernah dilalui Vasco Dias. Rombongan Vasco da Gama
juga singgah di Tanjung Harapan. Atas penjelajahan dan belayar menyusuri pantai timur Afrika, kemudian untuk berbelok ke kanan untuk mengarungi lautan Hindia Samudra Indonesia. Pada waktu itu, kerajaan Malaka diperintah oleh Sultan Mahmud Syah 1488 sampai 1511. Dengan dikuasainya Malaka, Portugis memperolehkan dua keuntungan, yaitu sebagai berikut. 1. Portugis akan menguasai jalur perdagangan pantai di Asia. Perdagangan penting di Asia, termasuk perdagangan rempah-rempah. 2. Malaka dapat dijadikan batu loncatan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Oleh karena itu, kemudian Portugis membangun basis militer yang kuat di Malaka. Sekian dari saya.